Dari Bumi Pramuti Darung Padang, Rotary Point for Classy FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar Classy People? Saya harap kabar Anda baik, sehat. Di tengah pandemi Corona saat ini kita tetap harus waspada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Saya Lia Priyanka, Anda sedang mencermati program Kata KJ yang disponsori oleh PT Semen Padang. Classy People, Corona memaksa kita untuk membatasi gerak-gerik kita. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan ini diberlakukan sejak tanggal 20 April 2020 saat kami melakukan rekaman program Kata KJ hari ini via Zoom. PSBB sudah berjalan selama 6 hari. Bagaimana pelaksanaannya? Evaluasi PSBB adalah topik program Kata KJ kali ini. Tentunya saya nggak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber hebat dan ada Bapak Khairul Jasmi alias Pak KJ. Pak KJ apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saja Pak merespon PSBB? Iya, bukan bahasa Inggrisnya apa tuh? Social distancing. Saya bahasa Indonesia aja ya, di rumah saja. Oh, stay at home ya, di rumah saja. Bahasa Minangnya. Gimana Pak penyesuaian kegiatannya selama PSBB ini Pak? Nggak ada masalah, aman. Silahkan Pak, kita perkenalkan dulu narasumber kita untuk hari ini di program Kata KJ. Iya ya. Saya perkenalkan pertama Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Nasrul Abid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak KJ. Ya. Siapa? Yang kedua Bapak Bupati Kabupaten 50 Kota, Pak Irfendi Arbi. Selamat siang Pak Irfendi. Assalamualaikum Pak KJ. Ya, yang ketiga juru bicara Polda Sumbar Pak Satake Bayu. Selamat siang Pak Satake. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keempat adalah prajurit yang kembali dari medan perperangan, Ira Tri dari Batu Sangkar. Dan sumber kita yang ketiga adalah Ira Tri yang pasien COVID Corona yang sembuh. Buat contoh menakjubkan dari Tanah Datar. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Bu Ira. Oke. Selamat siang Mbak Lia, cuman saya kurang dengar ini. Oke, baik Pak KJ, langsung saja kita mulai diskusi di program Kata KJ hari ini dengan topik evaluasi PSBB. Ya, baik. Saya 6 hari ini mengamati problem PSBB itu adalah pada masyarakat kita yang masih saja ada keluar rumah, ke pasar atau ke masjid. Tetapi mereka juga tidak bisa disalahkan karena punya pemahaman sendiri terhadap situasi ini. Nah, pemahaman yang berbeda-beda itulah yang kemudian menyebabkan ada yang mau keluar rumah, ada yang tidak, ada yang ke pasar, dan apalagi soal agama, soal tarawih, itu menjadi titik paling susah menjelaskannya ke masyarakat, walaupun sudah ada otoritas ulama tertinggi yaitu MUI yang meminta agar semuanya dilaksanakan di rumah saja. Problem itulah yang menurut saya yang sedang kita hadapi sekarang. Pasar, jalan, dan rumah ibadah. Saya ingin ke Pak Wagub dulu. Bagaimana Pak mengatasi problem semacam ini pada hari ke-6? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak KJ yang saya hormati, Bapak Ibu, dan terutama lihat dari Classy FM bahwa PSBB ini adalah lanjutan daripada sebelumnya kita melakukan pembatasan selektif awalnya. Itu kita lakukan dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 22 kita lanjut kepada PSBB. Sebenarnya pada saat kita pembatasan selektif, itu kita juga sudah menghimbau, sudah ada fatwa MUI, kita juga bergandeng terus dengan MUI, baik ada fatwa MUI dari pusat, ada juga MUI dari provinsi, kita bawa bersama-sama
untuk memberikan pemahaman dari seluruh agama ini. Nah, jadi memang ini problem sekarang. Ini bukan masalah pemahaman agama lagi ya, sepertinya ada juga merasa tidak tahu, merasa tidak mau tahu dengan kondisi ini. Padahal kita justru pemerintah saat ini sangat serius menangani ini. Artinya kita sejak tanggal 16 Maret lalu, kita tidak ada lagi waktu istirahat. Kita selalu berevaluasi, melakukan kajian-kajian terhadap dampak-dampak ini dengan para ahli, baik itu dari laboratorium UNAN, Pak Dr. Andani, kemudian juga Pak Deprizal ya, yang dari Pak Dev ya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dari UNAN, dan juga pakar-pakar lain. Nah, jadi ini kurenahnya orang kita ini kan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan itu orang yang nakal, yang tangka kalau bahasa Pak itu orang pemahaman agamanya setengah-setengah. Nanti kita salah lagi kalau bicara seperti itu. Sekarang ini, kalau soal agama, kita mohon maaf di Pak Staf ini, Ya. Islam kita Islam ini, sama-sama ingin masuk surga. Tidak ada orang yang mau masuk neraka. Tapi sekarang waktunya bahwa penyebaran virus ini adalah dari orang ke orang. Ya. Sekarang kebuktikan di Damas Raya, jemaah tabligh di masjid yang kena. Itu akan berapa lagi? Barusan aja kita bahas dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, barusan selesai kita video conference membahas ini. Jadi maksud saya, kita kalau mengajak sudah cukup. Sekarang ketegasan kita lagi dari para bupati, wali kota, dan itu harapan kita. Dari Pak Polda juga kita sudah bahas ini. Pak Polda juga jadi pemikiran itu. Ada dua permasalahan dari Pak Polda. Yang pertama adalah masalah orang masih ramai ke masjid, masih ramai orang ke pasar, dan tidak ada perubahan. Yang kedua, itu masalah jaminan sosial. Jadi, Pak Kaji dalam hal ini, ada kajian Dr. Andani kemarin. Tapi ini kita nanti, saya salah kalau ini saya menakut-nakuti atau saya arogan. Pak Wagub, pilihan kita dua. Kita boleh saja bahwa kasus ini kita anggap tidak ada di Sumatera Barat. Kita anggap nol saja. Kalau yang mati-mati, yang sakit-sakit, kita biarkan saja. Bisa. Apa? Yang kedua, itu pilihan yang pertama. Kita anggap Sumatera Barat tidak perlu kita PSBB, tidak perlu kita isolasi, tidak perlu kita obati. Yang mati nanti kalau dia kena paru, kita anggap aja sakit kena paru-paru. Jantung nanti dia juga ada COVID di dalam, kita anggap aja sakit jantung. Tapi itu tidak terhingga matinya. Itu akan kita biarkan. Nah, kita yang kedua pilihan Sumatera Barat ini sekarang adalah bagaimana kondisi masyarakat yang sekarang mulai dari OTG, ODP, PDP, mereka juga sampai positif, ini kita tangani dengan sebaik-baiknya, tapi perlu disiplin. Dan ini jangan hanya memikirkan kelompok diri kita sendiri dan kelompok sendiri. Ini perlu kebersamaan. Nah, ini pemahaman inilah yang tidak bisa oleh sebagian masyarakat kita, yang sampai hari ini masih juga datang ke masjid, bahkan ya COVID bisa diobati dengan kita berdoa, boleh semua. Kita mau begitu. Tapi kan Allah juga menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Ustaz pula saya di sini kan. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak mau merubahnya. Dan sekarang ini kita harus merubah bagaimana COVID ini tidak berkembang. Pandemi ini tidak berkembang dari orang ke orang. Nah, bagaimana virus tidak berkembang? Satu-satunya adalah sarannya cuci tangan sering, jaga physical distancing, social distancing. Kan itu, Pak. Nah, dalam hal ini kita tentu mengharapkan kesadaran kita semua, rekan-rekan dari PES, dari Radio Klasi, rasa sudah cukup juga ini. Nah, bagaimana sekarang? Tentu harus tidak tegas. Nah, ini sudah dibicarakan juga dengan Pak Kapolda. Nampaknya ini harus ditutup ini, harus keras gitu. Nah, ini tentu nanti Pak Kapolda juga punya SOP sendiri tentang hal ini. Harapan kita, tentu ini lagi perlu ketegasan agar mereka tidak selalu ke rumah sakit ini. Jadi, mohon maaf, ke masjid, ke pasar,
Jadi Pak KJ perlu sampaikan bahwa mulai hari ini kami tadinya kan ada di perbatasan, pembatasan selektif. Itu kita lakukan. Mulai hari ini kita tidak lagi di lapangan karena sekarang sejak PSBB itu masalah keluar masuk provinsi ini diserahkan tugasnya kepada TNI Polri. Nah, jadi ini memang alhamdulillah ini cukup banyak penurunan signifikan ini ya. Ya, Pak. Dari BIM itu sekarang udah kosong. Ya, kemudian tadi 50 kota itu sempat tinggi, sekarang sudah rendah. Di Damas Raya juga sekarang lumayan ya, artinya Permenhub 25 2020 ini pembatasan PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini membawa dampak cukup besar untuk Sumatera Barat karena kita PSBB. Nah, jadi tenaga-tenaga kami yang ada di kabupaten kota yang selama ini sebanyak 18 orang satu shift, 54 orang 3 shift itu setiap hari 24 jam. Sekarang kita tarik, Pol PP ini nanti akan kita tugasi masuk ke pasar-pasar dan ke masjid-masjid. Tentu tetap persuasif juga bekerja sama dengan Pol PP yang ada di kabupaten kota. Khusus di perbatasan Merangge untuk lalu lintas, ini nanti adalah TNI, Polri dalam ini, TNI juga dari Kementerian Perhubungan. Nah, begitu Pak KJ. Jadi kita tetap sekarang kami tarik tenaga Pol PP kita, itu akan melakukan sosialisasi, baik ke pasar-pasar tradisional khususnya, termasuk juga ke masjid-masjid. Ya Pak Wagub, terima kasih. Karena di sini yang punya pasar tradisional itu adalah Pak Bupati, ya, dan punya banyak masjid. Barangkali beri kami gambaran atau kenyataan sesungguhnya di Kabupaten 50 kota, apakah pasar-pasar tradisional itu masih ramai atau tidak? Sebab pasar jauh lebih ramai dari rumah ibadah. Pasar pasti jauh lebih ramai, pasti lebih kumuh, pasti lebih heboh. Jadi gimana Pak, gambaran pasar tradisional di 50 kota? Ya, 50 kota masih ramai pasarnya, masih ada. Dan bukan hanya 50 kota, kemarin kita juga dimanapun pasar-pasar tradisional masih tetap ramai, dan itu belum sukses katakan. Kita mau sosialisasi kita ini belum berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, mungkin tentu di sini ada Pak Bupati 50 kota barangkali bisa memberikan gambaran. Tapi tracking 50 kota, saya akui, saya terima kasih Pak Bupati, karena saya ngecek langsung hari Kamis yang lalu ke perbatasan. Ada warga kita pulang dari Malaysia, kemudian yang masuk ke Kabupaten 50 kota diantarkan langsung oleh Dinas Perhubungan, dan saya cek ke rumahnya, ternyata yang bersangkutan isolasi. Jadi kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudan kalau trackingnya seperti ini, kalau isolasi seperti ini, insya Allah nanti 50 kota atau Sumatera Barat, kalau insya Allah kita akan segera keluar dari masalah. Ya Pak Bupati, halo Pak Bupati. Assalamualaikum Pak KJ. Nah, tolong beri gambaran Pak, bagaimana pasar tradisional dan pintu-pintu masuk di 50 kota. Yang kita hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Bayu, Pak KJ, dan Ibu Ira, kalau nggak salah kitanya ya, yang baru sembuh. Selamat Bu Ira, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Bu Lia, pertama saya bersyukur kepada Allah dulu Pak KJ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena dengan izin Allah dan bantuan Allah, kita semua sudah lebih sebulan, alhamdulillah masih diberikan kekuatan, semangat oleh Allah untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Mohon kita kepada Allah, semoga kita ikhlas dan insya Allah kita dilindungi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai perbatasan, saya terima kasih ke Pak Wakil Gubernur. Sejak dari awal, Pak Wakil Gubernur terus fokus mengenai perbatasan ini, karena saya tahu konsep beliau bahwasanya dalam kondisi sekarang ini musuh yang tidak tampak, sebab dan akibat. Salah satu sebab tentu orang datang, karena waktu kami rapat pertama Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dari itu dengan menjabat TNI di kantor Gubernur, kita masih belum ada yang positif. Nah, jadi Pak Wakil Gubernur menyampaikan kepada kita hari itu di daerah bagaimana perbatasan, dan waktu itu Pak Wakil Gubernur langsung mencek di perbatasan, dan kita siapkan dengan apa adanya Pak KJ, tanpa APD waktu itu. Tanpa APD kita sudah mulai melakukan hal-hal yang harus dilakukan di perbatasan, dan itu kondisinya memang sangat memprihatinkan waktu itu.
Jadi saya waktu rapat kedua ke Pak Wakil Gubernur, kami sampaikan dari itu, Pak Wakil Gubernur, bagaimana kita tambah hajat kursi. Nah, alhamdulillah ditambah. Akhirnya dikelola provinsi sampai kemarin dicabut lagi dan dikasih ke TNI Polri. Nah betul, sekarang sudah menurun. Jadi salah satu sebab. Nah alhamdulillah kita bersama-sama dengan provinsi, TNI Polri, semua tokoh masyarakat, sebabnya itu kita jaga. Sejauh kita jaga sebab, artinya di jalan kita jaga, insya Allah dia nggak tambah ke pasar, nggak akan nambah ke masjid, nggak akan nambah tempat lain. Jadi saya terima kasih ke Pak Guntur karena serius untuk menangani sebab ini di jalan ini. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita di 5 kota itu sudah mulai jauh penurunannya yang datang ke sana. Apa yang kita lakukan untuk itu? Salah satu himbauan kepada yang di rantau. Hari itu saya juga minta izin ke Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, menghimbau orang rantau jangan dulu mudik. Nah, itu istilahnya. Nah, alhamdulillah Pak KJ itu positif itu. Ternyata diterima. Awalnya enggak, kami mau pulang juga. Saya bilang, kalau seandainya mau pulang, kok pulang juga di sana di rantau ndak ibu aja kami. Nah, beko kami sakit, di sana sakit, sadar sakit, habis hawa. Akhirnya mulai himbauan-himbauan yang dilakukan oleh semua tokoh masyarakat ini penting. Kalau dia nanti bisa melalui agama, kita minta ke tokoh agama. Kalau dia tokoh adat, kita minta tokoh adat. Kalau dia bisa budokan doang, kita minta budokan doang. Jadi semua stakeholder kita himbau. Nah, alhamdulillah sekarang data pemudik sekarang sudah kurang. Itu di jalan Pak Kadin. Nah, mudah-mudahan nanti dengan TNI Polri nanti yang di sana bertugas itu luar biasa itu. Karena TNI Polri lah yang punya visi kuat, punya kemampuan kuat. Karena kita coba sipil ini. Saya ini hari ini saya buka Pak Kadin. Karena saya disuruh Pak Wakil Gubernur harus menjaga perbatasan dengan tanpa APD. Salah satu petugas saya di sana naik ke mobil, kadang-kadang dilecehkan itu. Coba yang itu awal-awal itu, awal kejadian, akhirnya kita coba cari hal-hal yang lain, kita himbau. Nah sekarang sudah mulai tertib. Jadi mudah-mudahan nanti dengan bantuan fokus TNI Polri di sana, sebabnya ini bisa teratasi. Kalau sebab bisa kita atasi, insya Allah dampak akibatnya lagi yang akan kita pikirkan. Nah itu Pak Kadin yang pertama masalah jalan. Nah yang kedua pasar. Betul apa Pak Gubernur tadi. Pasar ini itu adalah urat nadi daripada kita di 50 kota soal makannya Pak Kadin. Soal makan minumnya semuanya kan di pasar. Jadi kita di sini saya langsung itu pakai mobil, kadang-kadang saya dicandain orang. Ya bagaimana caranya lagi? Kita turun, kita himbau semuanya. Sekarang sudah PSBB, wajib pakai masker. Kemarin juga kita temui di pasar ada yang nggak pakai masker, kita kasih masker. Belum dia tahu tentang jarak yang harus diatur, kita atur jarak-jarak. Sampai saya bilang Pak KJ, Wakil Gubernur, Pak Bayu dan Ibu Lia dan Bu Ira, kalau tidak juga nanti saya tutup lagi, saya bercanda begitu kan. Oh jangan Pak katanya. Nah kalau jangan nanti, kalau sampai tidak saya tutup pasar, tolong saya bolehkan ibu-ibu, bapak-bapak untuk berdagang di pasar, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Atuh Pak Irfendi Arbi, protokol kesehatan. Seperti itu pengetahuannya Pak Kadin. Kita nggak bisa marah masyarakat, karena begitu kondisinya. Konya jaga jarak, pakai masker. Nah kalau ke pasar cuci tangan dulu. Beransur-ansur bisa Pak Kadin. Sudah bisa. Tadi kita lihat di beberapa pasar juga sudah mulai menerapkan hal demikian. Karena apa? Melihat kondisi sekarang, tidak mungkin pasar tradisional ini kita tutup. Tidak mungkin. Cuman yang bisa kita lakukan, memberikan kepada mereka agar melakukannya sesuai dengan protokol kesehatan. Itu di pasar Pak Kadin. Nah selanjutnya, apa yang kita lakukan lagi dampaknya adalah aktivitas di rumah saja Pak Kadin. Ambo jalan kari setiap hari, Ambo temui masyarakat Ambo, biasanya ikui inyo, dia kata orang awak, tetap ekonominya meningkat, memang sekarang sudah menurun, tapi aktivitas di rumah agak sedikit mulai kendor, karena pasarnya nggak ada. Contoh, dia bikin kalau kerupuk merah, nah, mungkin Pak KJ kalau makan kan banyak, itu kan dia keburu, kerupuk ubi kan banyak di situ. Nah, Ambo suruh tetap bekerja mau mereka, tapi tetap kita kasih tadi protokol kesehatan. Nah, itulah merubah. Nah, jadi yang paling susah kita Pak KJ, merubah situasi dengan drastis, dengan cepat. Nah, ini yang kita kesulitan sekarang. Jadi bagaimana caranya kita bersama-sama, termasuk kawan-kawan jurnalis, karena berita-berita di koran itu kalau dia positif terus positif dia melakukan, tapi kalau beritanya banyak yang menakutkan negatif, ini yang bahaya nanti. Nah jadi saya sampaikan di 50 kota ekonomi tetap jalan, COVID tetap kita lawan. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Nah alhamdulillah kalau Pak KJ lihat Instagram saya itu mereka tetap bekerja, dia tetap bekerja, ekonominya bagus. Tadi kita baru telepon dengan teman juga di daerah yang ikan.
Nah, saya coba tadi ke sana, tetap mereka di sana dan juga bertanam. Jadi artinya apa? Untuk hal seperti ini tetap harus kita lakukan. Tidak boleh kita larang. Contoh ke sawah kemarin, saya ke sawah panen, coba kalau dilarang dia panen, nanti dengan apa mereka makan? Dia juga ke sawah, jadi kita himbau dengan pendekatan badusana itu Pak Kadin. Baik di pasar, baik nanti di tempat mereka berkegiatan ekonomi, dan juga di masjid. Jadi yang kita lakukan di sini adalah dengan pola badusana, dari hati ke hati. Itu dilakukan berat, iya sangat berat sekali karena tadi mendadak mereka harus melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Contoh kalau awak di Minangko Pak Gaje, kan mungkin itulah kok baru awak dilarang sholat di masjid Jumat. Mungkin ini baru Pak Gaje, termasuk tarawih. Coba bayangkan itu. Jadi di Ambo caranya, Ambo minta tokoh-tokoh agama, panutan-panutan itu yang menyampaikan Pak Gaje. Kalau Ambo tidak sanggup dong, kadang-kadang Ambo berang dong, apa yang di Pak Gaje. Tapi Ambo himbau secara elok, Iko adalah yang harus kita lakukan, karena tadi langsung sampai Pak Wakil Gubernur, karena awak harus mengikuti Iko untuk kemanusiaan. Jadi himbau bahasa Arab, tapi kalau khusus Masjid Pak Gaje, memang tokoh-tokoh agama yang Ambo turunkan. Alhamdulillah, ado patang nandak namuah, inilah namuah. Jadi beransur-ansur bertahap-tahap. Demikian dulu sementara Pak Gaje, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Sekarang saya ke Pak Satake. Jadi persoalan hari ini Pak juru bicara Polda Sumbar adalah persoalan pertama ekonomi, kedua kejahatan karena ada yang lepas dari penjara 300.000 orang ya, dan yang ketiga adalah membantu masyarakat agar mau di rumah saja. Jadi pekerjaan polisi berat sekali karena di ujung tombak, berbeda dengan dokter yang menjadi di belakang yang mengobati orang. Ini lain pula penyakit yang dia harus obati. Kondisi bagaimana yang ditemukan catatan Polda Sumbar dalam 6 hari atau beberapa hari ini Pak dalam pelaksanaan PSBB? Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini dari Polda Sumbar pada satu sisi memang mendukung sekali apa yang menjadi program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh provinsi untuk melaksanakan PSBB, dan kita lihat memang dari sisi yang tadi sampaikan, yang pertama masalah ekonomi. Kalau kita lihat dari restoran, rumah makan di sekitar tidak menyiapkan dengan sistem makan di tempat, tetapi ini bicara soal restorannya dulu. Mereka sistem masyarakat datang, beli, kemudian dibawa pulang. Begitu juga dengan ada sistem online dengan Gojek, membawa menu makannya baru diantar. Kalau lihat dari sisi itu, sistem ekonomi berjalan dari sisi makanan ya, restoran maupun tempat makan. Mungkin tempat penjualan-penjualan yang lain rata-rata memang sudah tutup. Mungkin itu akan menurunkan tingkat ekonominya. Nah, ini nanti memang dari beberapa hal yang pemerintah sudah berupaya dengan memberikan bantuan terutama untuk masyarakat ekonomi bawah dan juga yang mungkin ada yang di PHK. Dan yang kedua berkaitan dengan masalah asimilasi yang dilakukan oleh lapas atau Menteri Kehakiman yang membantu mengeluarkan tahanan-tahanan sekitar berjumlah 800 sampai 900 yang ada di Sumatera Barat. Memang ini kita harapannya memang mereka keluar tujuannya untuk tinggal di rumah, kemudian tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kriminal. Tetapi dari sekian kriminalitas yang terjadi di Sumatera Barat, mungkin ada 1-2 juga yang pelakunya adalah mereka-mereka yang sudah keluar ini. Karena kan ada yang sudah tertangkap, ada juga yang belum tertangkap. Jadi kita berharap pantauan kita memang dari intelijen dan Babin Kantimas memang sudah memiliki alamat dari yang bersangkutan untuk kita pantau, kita monitor supaya mereka tidak melakukan perbuatannya lagi. Dan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan PSBB yang ada di pos perbatasan, memang kemarin Bapak Kapolda sudah
memerintahkan kepada Kapolres jajaran yang ada pos perbatasan untuk kendaraan-kendaraan itu sudah tidak keluar masuk wilayah Sumatera Barat, kecuali mereka yang membawa sembako, kemudian membawa alat kesehatan dan BBM atau keperluan masyarakat. Yang selain itu sudah tidak boleh masuk wilayah Sumatera Barat. Ya, kita berharap moga-moga pelaksanaan itu sudah berjalan. Mungkin masih ada 1-2 yang mungkin belum berjalan efektif, tetapi sudah kita diperintah oleh Bapak Kapolda untuk melaksanakan hal itu. Tujuannya memang terutama untuk para pemudik itu tidak datang ke Sumatera Barat, mereka bisa balik kembali ke tempat mereka tinggal sebelumnya. Begitu, Bang. Iya. Oke, Pak Kajus. Sebelum kita lanjut, kita break sebentar. Oke. Bapak, Ibu, kita harus break sebentar. Setelah ini kita akan balik lagi ke sesi berikutnya. Tetap di program Kata KJ.